Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Dari pagi hari ini, setiap kita sudah hadir di tempat ini. Saya percaya bahwa setiap kita boleh memiliki hati yang siap untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dan kita ikut mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Amin. Setiap kita boleh memberikan persembahan kita yang terbaik. Berikan ibadah kita dan sikap hati kita yang terbaik pada Tuhan. Biar pagi hari ini terus nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan disenangkan oleh korban pujian penyembahan umat yang di tempat ini. Amin. Mari kita bersatukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebesaran-Mu yang sudah Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik bagi setiap kami umat-Mu. Bagi setiap kami anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan kami Tuhan, kami menghampiri Engkau Tuhan, membawa korban pujian kami, membawa sembah kami Tuhan. Kami rindu bersekutu Tuhan dengan Engkau. Kami rindu lebih lagi Tuhan mengenal isi hati-Mu. Kami rindu pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan, karya salib-Mu Tuhan, curah bagi setiap kami Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, Kau hadir bagi setiap kami, memberkati setiap ibadah kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan segenap pujian yang keluar dari dalam hati kami Tuhan. Tulus Tuhan, untuk kami menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan. Terus Kau bukan bagian kami Tuhan. Selalu ingin rindu dekat dengan Kau Tuhan. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Katakan lebih lagi, ku ingin Tuhan selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami terus mantapkan bagian kami Tuhan, untuk tetap Tuhan berada di dekat dengan-Mu Tuhan, memilih-Mu Tuhan seumur hidup kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya
bersyukur punya Bapa seperti Engkau, yang mau menerima kami Tuhan setiap waktu Tuhan. Biar setiap kerinduan pagi hari ini Tuhan, Kau mendengar Tuhan. Dan biar pagi hari ini Tuhan, terus Tuhan, kami terus dipuaskan dengan hadir-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memilih-Mu, pilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya. Hidup kami memilih Kau, karena Kau begitu berharga bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, yang paling berharga. Hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Lebih lagi katakan pada Tuhan, memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Hanya Engkau harta yang berharga Tuhan. Hanya Kau Yesus selamanya.
senangkan Tuhan dengan setiap penyembahan kita. Mari senangkan Tuhan yang menjadi Allah, Raja dan Bapa dalam setiap kehidupan kita. Terima korban syukur setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Setiap korban syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Selamanya Engkau disenangkan Tuhan. Selamanya Engkau dimuliakan. Selamanya Engkau disembah oleh setiap kami umat-Mu. Kami sanjung Kau Tuhan, kami agungkan Engkau. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya nama-Mu yang besar dan ajaib perkasa Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Kau yang layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari saya undang bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami angkat tangan di hadapan-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Segenap hati kami melayani Engkau Tuhan. Layak segala pujian kami berikan bagi Engkau Tuhan. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia selamanya. Nama-Mu besar termulia. Segenap pujian penghormatan bagi Engkau Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Kau berikan bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Biar lihat kanan kirinya wajah-wajah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Biar setiap kita umat Tuhan bersehati, kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Masuk hadiratnya dengan hati yang penuh dengan syukur.
Mari bawa persembahan pujian kita dengan penuh sukacita ke hadapan Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari lebih lagi dengan hati yang penuh syukur, dan masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke ruangan dengan pujian. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, tinggikan namanya, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Siapa umat menyembah Tuhan, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Seberapa banyak kita percaya Tuhan hadir dalam setiap pujian umat tadi di tempat ini. Amin. Umat yang menyembah, memuji Dia dengan segenap hati, kita memuji Dia lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan. Biar setiap pujian yang lahir dari dalam hati kita terus senangkan hati Tuhan kita. Selamanya Tuhan kami menyembah Engkau Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh keagungan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan,
terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan tanpa kemuliaan, satu suara. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkau Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberi. Katakan Kau Raja, Engkau Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkau Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami setiap umat-Mu bersorak Tuhan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu semuanya. Haleluya. Beri sorak-sorak lebih lagi buat Tuhan kita. Dia ajaib, perkasa, penuh mulia. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru di penghujung tahun. Dengan tema janganlah takut. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Selalu ada di dalam kehidupan kita setiap waktu. Mari kita memantapkan hati kita lebih lagi. Karena Dia ada bersama dengan kita. Maka itu kita tidak perlu takut. Atas apapun yang kita hadapi. Atas apapun yang kita lalui di sepanjang kehidupan kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kau setia Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Selalu Engkau memberi jalan terbaik bagi setiap umat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan yang terus bergantung dan berharap kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di waktu-waktu mendatang Tuhan. Yang kami tidak tahu pasti Tuhan. Tapi dengan keyakinan penuh kepada Engkau Tuhan. Kami akan hadapi dan kami akan lalui Tuhan. Dengan penuh kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku.
percaya Tuhan, setiap akhir perjalanan kami Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Dengan iman kita percaya pada Tuhan, katakan selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depan. Dia sanggup membuka jalan yang baru bagi setiap kita. Amin Tuhan, selalu kami penuh percaya kepadamu Tuhan. Kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Kami percaya Tuhan, Kau masih terus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami yang percaya dan berserah kepada Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami bersyukur Kau pembuat mujizat terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang sanggup membuat kami terkagum Tuhan oleh karya-Mu Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami bayangkan, sampai tidak pernah timbul dalam hati Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi kami. Semua yang terbaik Tuhan sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan, terus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup ini Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mau tinggal tenang Tuhan di kaki-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Mari berfirman bagi setiap kami. Bukakan telinga rohani kami Tuhan dan hati kami Tuhan, untuk kami siap Tuhan menerimakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan siap Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita masih bisa berjumpa hari ini. Saya percaya itu kemurahan Tuhan, itu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya banyak hal yang Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Tapi bukan cuma sekedar hidup, tapi Tuhan benar-benar kita maksimal dalam kehidupan kita. Nah jangan lupa saya ingetin lagi tema kita tahun ini, memaksimalkan hidup Anda. Gimana caranya Bapak Ibu Saudara? Saya kasih satu tip lagi, jangan terlalu lama lihat orang. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari kita tuh selalu lihat orang lain. Nah waktu kita lihat orang lain, kita lupa lihat diri sendiri. Kalau kita lihat orang lain pasti kita lihat hal-hal yang baik-baik ya. Hal-hal yang lebih dari kita lah, kita perhatiin dia, otomatis kita selalu fokus sama dia. Kadang-kadang kelabasan lihat orang lain justru buat kita jadi masalah. Kita selalu nilai orang lain, kita kadang-kadang jadi timbul iri, timbul sirik dan segala macam. Itu buat kita gak maksimal. Waktu kita sering-sering lihat orang lain, kita gak pernah lihat diri kita sendiri. Mungkin kita pengen jadi baik tapi kita nggak pernah diri sendiri. Nah maka Bapak Ibu Saudara, saran saya sering-seringlah lihat diri sendiri, jangan sering-sering lihat orang lain. Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita selalu lihat orang lain, kita nggak punya waktu untuk memperbaiki diri. Karena kita Kita selalu repot ngurusin orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan ini tema kita adalah jangan takut. Ya, jangan takut. Bapak Ibu kalau kita lihat kondisi-kondisi sekarang ini, dunia ini dari zaman dulu sih memang dunia itu serba nggak pasti. Tapi Bapak Ibu semakin hari, semakin kebelakangan ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, hal seperti itu membuat hal-hal ke depan itu jadi membuat kita ragu. Ya kan? Kalau ditanya misalnya gini, menurut Bapak Ibu Saudara, dikala menyongsong masa depan, bagaimana kebanyakan orang memandang hari esok dengan sikap yang optimistik atau pesimistik? Kalau kita nggak usah ngomong kebanyakan orang, menurut Bapak Ibu aja, tahun 2025 gimana, tahun 2026 gimana. Ya kan, kalau kita ngomong jujur, banyak orang itu dan hasil survei membuktikan bahwa orang lihat masa depan itu bukan dengan optimis, tapi dengan pesimis. Nah kalau kita udah ngelihat seperti itu, Bapak Ibu Saudara, masa-masa depan dengan pesimis, saya percaya gambar kita masa depan itu suram. Kalau kita optimis dalam kehidupan kita, saya percaya gini, gambaran tahun-tahun depan, oh itu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar-benar menggairahkan. Itu membuat sikap kita benar-benar, kalau kita optimis, kita pasti percaya, wah tahun depan ini tahun kelimpahan misalnya, tahun depan ini tahun berkat Tuhan, tahun depan ini tahun yang baik buat kita. Pasti kita melangkah dengan hal-hal baik. Tapi kalau kita mandangnya dengan yang pesimis, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pasti ngalamin takut, diam lebih banyak, apa segala macam, dan kita lebih banyak gak bergerak segala macam. Kenapa? Karena kita takut. Ya, nah apalagi kalau kita ngomong prediksi para ekonomi juga ngomong tahun 2025 itu bukan tahun yang baik untuk pelaku bisnis. Bahkan diperkirakan ada katanya ya Bapak Ibu, ada beberapa bank juga akan tutup di tahun 2025, banyak pelaku-pelaku bisnis juga akan tutup di tahun 2025. Terus kalau kita lihat dalam kondisi kesehatan Bapak Ibu Saudara, sekarang aja kondisi kesehatan manusia bukan soal sakit fisiknya aja, sakit secara mental aja semakin hari semakin banyak Bapak Ibu Saudara. Survei di tahun 2024 bulan Januari oleh detik.com dikatakan gini, 26,7% anak remaja itu terganggu jiwanya. Bapak Ibu ngeri loh. Jadi itu membuktikan benar-benar bisa buat kita takut loh. Ya kan, terus diprediksiin juga nih, 5 tahun ke depan, itu banyak penyakit-penyakit aneh Bapak Ibu Saudara. Itu membuat kita benar-benar takut. Perang nanti bukan perang nuklir lagi Bapak Ibu Saudara, perang biologis. Yang dampaknya itu, efeknya itu benar-benar lebih parah mungkin. Nah itu kan hal-hal seperti itu yang buat kita benar-benar gini, waspada. Nah Bapak Ibu, nggak ngejamin juga bahwa kita orang-orang Kristen tuh jadi, kita kan Kristen Pak, tenang aja Pak. Bapak Ibu saya kasih tahu, kita Kristen kita tenang betul. Tapi kalau kita nggak pernah mempersiapkan diri kita Bapak Bicara, tantangan boleh ada. Kalau kita nggak siap, kita juga bisa terjerumus ke situ loh. Hidup takut. Nah Bapak Bicara, hal ini juga dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Ya, jadi kita belajar nih di bulan-bulan ini dengan kata berulang-ulang menjelang kehadiran Yesus. Tuhan ngomong berulang-ulang dengan takut, jangan takut. Nah minggu ini kita pengen belajar tentang
Jangan takut, kenapa? Karena Anda tidak dilupakan. Ya, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Lukas 1 ayat 5 sampai 20. Nah saya bacain buat Bapak Ibu Saudara, kita baca lompat-lompat mungkin ya. Lukas 1 ayat 5 sampai 20, saya bacain ayat 5 sampai 7 dulu. Dikatakan begini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Ya, Imam Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Nah Bapak Ibu perhatiin, dikatakan gini. Kedua-duanya hidup benar di hadapan Allah. Ya, kedua-duanya hidup benar di hadapan Allah. Menuruti segala perintah. Ya, menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Wah, sungguh-sungguh banget nih si Elisabeth sama si Zakaria. Mungkin kalau kita dibandingin sama dia, wah jauh lah kurang lebih begitu ya. Nah dikatakan, namun dikatakan ayat 7-nya, mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Orang benar, hidupnya gak bercela, taat firman Tuhan, tapi punya problem. Punya masalah, artinya Bapak Ibu Saudara, mau seaktif-aktifnya kita di gereja, mau seaktif-aktifnya kita baca Alkitab, mau berdoa setiap hari, Bapak Ibu nggak luput dari persoalan. Jadi Bapak Ibu kalau ada persoalan jangan marah, ini kesempatan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya masalah Bapak Ibu Saudara, semuanya aman-aman, kita ngomong apa? Bisa kita gak bertumbuh lah, kita gak pernah latih iman kita gak pernah lihat kehebatan Tuhan. Nah kita pengen belajar nih Bapak Ibu Saudara tentang Elisabeth dan Zakaria. Ya, ayat berikutnya dikatakan begini, ayat 8. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, Elisabeth, Zakaria orang benar di hadapan Tuhan. Ya, ini orang benar di hadapan Tuhan. Menuruti segala perintah Tuhan, tidak bercela. Tapi dia punya masalah. Saya percaya kok siapa di sini pasti punya masalah semua. Kalau kita ngomong saya gak punya masalah Pak, kita gak jujur. Loh benar, kita semua punya masalah kok. Kalau kita ngomong kita gak punya masalah, kita gak jujur. Semua orang punya masalah selama dia hidup. Cuman 2 orang yang gak punya masalah. Orang mati sama orang gila. Dia gak punya masalah. Loh orang gila gak punya masalah, dia gak pusing dia. Mau makan sampah, makan apa, dia gak pernah pusing Bapak Ibu Saudara. Nah kita belajar ayat berikutnya, ayat 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan, sebab sebagai bana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Nah Bapak Ibu Saudara, tugas imam ini bukan sembarangan. Ya kan, ini gak sembarangan. Jadi ini diundi dan kalau masuk, kan kita ada ruang kudus, ruang maha kudus, pelataran. Kalau masuk ruang maha kudus itu cuma imam yang boleh masuk, nggak sembarangan orang, maka diundi. Nah itu kalau misalnya kedapatan tidak benar, maka harus diketali itu. Supaya nanti kalau tali itu nggak bergerak-bergerak lagi, kemungkinan imam itu mati, ditarik. Kalau kita coba-coba masuk tanpa seharusnya, kita juga mati, maka ditarik. Ya. Nah di ayat 10 dikatakan begini. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang, dikatakan gini ayat 11. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Ya, Zakaria kaget, oh ada malaikat. Terkejut dan menjadi takut. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kok Zakaria takut? Bapak Ibu, penampakan malaikat itu nggak lazim, bukan biasa. Kalau udah biasa itu kan jadi lazim. Dan malaikat itu bukan, kalau kita lihat film-film kan kayaknya imut-imut gitu kan. Bukan nih Bapak Ibu Saudara, mungkin bukan. Kalau dia cuman, ya bisa juga kalau misalnya imut-imut, dia terkejut tapi dia nggak takut. Dia malah senang kayak jejak main-main segala macam. Nah peristiwa-peristiwa di Alkitab tuh membuktikan gini, kalau malaikat tuh datang, pasti ada penghakiman. Kalau malaikat datang, pasti ada sesuatu yang Tuhan pengen kerjain. Nah jadi itu membuat si Zakaria itu takut. Nah maka dikatakan melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ya kan? Nah terus dikatakan gini Bapak Ibu Saudara. Apa makna di alasan takut itu? Nah kita lihat ini ayat berikutnya dikatakan gini.
Di ayat ke-13, 14, 18, 19 dikatakan begini. Namun dikatakan malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria. Ya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Nah Bapak Ibu perhatiin ya, kita pengen belajar nih alasan jangan takut. Nah saya percaya gini, di situasi-situasi di dunia yang serba nggak pasti ini, kata yang sama juga Tuhan tuh berikan dalam kehidupan kita. Jangan takut. Apapun masalahmu jangan takut. Sekalipun dokter ngomong gini, nggak ada obat untuk penyakitmu, jangan takut. Sekalipun kita ngelihat masa depan kita nggak jelas ngelihatnya, pokoknya Tuhan ngomong gini, jangan takut. Nah maka dikatakan gini, alasannya apa? Alasannya apa? Dikatakan gini, yang pertama Bapak Ibu, alasan jangan takut adalah yang pertama gini, Tuhan tidak melupakan kita. Mungkin kita udah doa lama, kok nggak ada jawaban, kok nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita mungkin sudah ngelakuin banyak hal dalam kehidupan kita. Kita ngomong saya udah ke gereja aktif, nggak pernah bolong, baca Alkitab nggak pernah bolong, ibadah harian nggak pernah bolong, persembahan rutin, segalanya rutin. Seakan-akan Tuhan melupakan kita. Bapak Ibu, Zakaria dan Elisabet ini berdoanya bukan sekali, bukan dua kali, bertahun-tahun. Sampai umurnya tua, dia punya anak. Tapi Bapak Ibu perhatiin, secara logika manusia, mandul, ngapain lagi berdoa? Kan gak mungkin punya kan? Tapi Bapak Ibu perhatiin, dikatakan gini, di ayat ke-13 dikatakan gini. Namun malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita alamin, selalu ada jalan, selalu ada solusi. Ya, Bapak Ibu gak usah takut. Sekalipun mungkin kita lihat nggak ada jalan, mungkin temboknya tinggi segala macam. Saya percaya banget Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian, Tuhan selalu memberi kepastian. Nah masalahnya, apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Takut nggak? 2025, kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, harusnya kita belajar ngeliatnya gini. Ini tahun benar-benar yang menantang. Sekalipun mungkin orang ngomong tahun sulit lah, tahun susah lah, tahun apapun juga orang boleh ngomong. Kita lihat hal yang berbeda dong. Nah makanya dikatakan, saya ulangin lagi dikatakan gini. Namun malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria. Nah kata jangan takut ini kata Tuhan tuh gak pernah lupa lu. Kalau manusia Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita minta janji lu mana. Kita kadang-kadang minta, kita kadang-kadang ingetin janji lu mana. Lu kan pernah janji begini. Kita kadang-kadang juga komplain sama Tuhan. Tuhan gak pernah lupa Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan janjikan, kalau Tuhan menjanji masa depanmu cerah. Kalau Tuhan janji bahwa hidupmu akan baik-baik saja. Kalau Tuhan janji bahwa kau akan mengalami kesembuhan. Kalau Tuhan janji kau akan mengalami kelimpahan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan menyerah. Itu pasti terjadi. Tuhan gak pernah melupakan kita. Sekalipun kita ngomong begini, mana Tuhan? Mana Tuhan? Tuhan gak pernah lupain kita. Gak pernah. Kadang-kadang kita merasa sendirian. Seakan-akan Tuhan gak peduli sama kita. Saya pengen kasih tahu, Tuhan itu peduli banget. Tuhan itu peduli banget. Tuhan gak pernah lupain kita. Kita yang sering lupain Tuhan. Kita kadang-kadang suka ngambek, suka marah sama Tuhan kalau Tuhan gak jawab doa kita. Kita ngomong, kita ancam Tuhan. Pokoknya Tuhan, kalau dalam tempo 3 bulan ini Tuhan gak jawab doa saya. Jangan harap Tuhan ya, lihat saya lagi di gereja. Kita lebih galak dari Tuhan. Loh kita kan begitu, kan lebih galak dari Tuhan. Kan banyak yang begitu kan? Banyak apa banyak? Ya kalau di sini gak ada lah, di luar kata Pak Bambang. Di sini gak ada. Nanti kita belajar benar-benar gini. Kita belajar benar-benar, jangan takut. Jangan takut. Tuhan gak pernah lupa kita. Bapak Ibu, percayalah, kadang-kadang kita lihat orang, kok mudah banget ya dapat berkat ya. Kita lihat orang, kok gampang banget ya dijawab doanya ya. Kita kadang-kadang, apa Tuhan gak salah jawab ya? Apa Tuhan gak salah kirim? Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah salah.
Tuhan gak pernah salah. Kalau sampingmu diberkati berlimpah-limpah, jangan ngomong gini, gue kayaknya lebih doa lebih kenceng dari dia deh. Gue kayaknya problem lebih berat dari dia deh. Tuhan, kok kayaknya gak ngerti sih Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah lupa kita. Nama kita tetap, walaupun, kayak di kumpulan orang banyak. Ingat perempuan pendarahan, 12 tahun. Di tengah-tengah kerumunan. Cuman jama jubahnya aja. Kuasa Tuhan ngalir. Tuhan gak pernah lupa sama kita. Ya itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, alasan jangan takut yang kedua adalah gini. Tuhan tidak mengenal kemustahilan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Zakaria, Elisabeth, dia tahu loh. Dia sudah minta, mungkin Bapak Ibu Saudara, ini mungkin ya, mungkin Zakaria dan Elisabeth, dia udah berhenti berdoa. Kenapa dia berhenti berdoa? Karena dia berpikir gini, sudah mandul, umur tua, mati haid. Mau harapin apa lagi? Mungkin kadang-kadang kita juga begitu kan. Tuhan, aku udah berdoa berpuluh-puluh tahun Tuhan. Aku udah capek. Tuhan mau jawab, enggak mau jawab, terserah Tuhan deh. Gue udah gak mau pikirin lagi. Kita kadang-kadang berpikir seperti itu loh. Kita capek. Kok sakit gak kunjung sembuh? Kok pergumulan gak kunjung selesai? Bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Nah di sini kita belajar nih. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah di ayat ini dikatakan gini, ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Dia ingetin Tuhan. Seakan-akan diajak kompromi nih Tuhan. Tuhan sudahlah, gak usah banyak ini-inilah Tuhan, gak mungkin lah. Ya kan di ayat 13, 18, di ayat 13 ngomong gini, jangan takut Zakaria sebab doamu telah dikabulkan. Ini di ayat 18 seakan-akan Zakaria itu protes. Kan dia ngomongin deh, doamu telah dikabulkan, Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Tapi si Zakaria protes. Dia ngomong begini ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Gak mungkin Tuhan. Terus di ayat berikutnya ngomong, sebab aku sudah tua. Sudah tua. Dan istriku sudah lanjut umurnya. Dia ingetin Tuhan. Seakan-akan Tuhan tuh, sudahlah Tuhan. Gak usah buat janji-janji palsu. Kalau manusia sering janji palsu, Bapak Ibu itu manusia. Kalau Tuhan kayak manusia, udah gak usah disembahlah. Apa hebatnya lagi Tuhan? Kalau dia seperti manusia. Tuhan tuh gak seperti manusia. Maka dia ngomong gini. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Si Zakaria ini gak percaya ada mujizat Tuhan. Zakaria ini gak percaya Tuhan itu berkuasa. Zakaria itu gak percaya ini janji Tuhan. Sama dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan janji di tahun-tahun ke depan bahwa kita akan mengalami kelimpahan. Kita lihat kondisi kita. Kayaknya gak mungkin Tuhan. Saya ini gak ada apa-apa. Saya ini gak punya apa-apa. Saya ini gak bisa apa-apa. Gimana ngalamin kelimpahan? Saya tuh mungkin orang paling bodoh di gereja ini. Terus kita ngomong gini, bagaimana mungkin saya bisa ngalamin kelimpahan? Gimana mungkin saya bisa ngalamin kebaikan Tuhan? Gak mungkin Tuhan. Kita protes seperti itu. Kita selalu lihat diri kita seperti Zakaria lihat diri dia. Aku tua Tuhan, istriku juga sudah tua Tuhan. Dia ingetin Tuhan loh. Gak usah diingetin juga Tuhan tahu lah. Bapak Ibu gak usah ngomong juga Tuhan tahu lah problem Bapak Ibu Saudara. Kita kadang-kadang protes. Gak yakin. Gak percaya. Nah Bapak Ibu kita berbeda. Alasan jangan takut dia ngomong begini. Tuhan itu Tuhan Allah yang mustahil. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Masalahnya kitanya, percaya nggak? Percaya nggak Bapak Ibu Saudara? Banyak hal dalam kehidupan kita. Sekalipun dokter vonis nggak ada obat, percayalah Bapak Ibu Saudara, ada obat di Tuhan. Sekalipun kita nggak bisa lihat secerca harapan pun di depan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita nggak bisa lihat sinar apapun di depan kita, percayalah. Tuhan sanggup mendatangkan sinar itu. Tuhan sanggup mendatangkan harapan itu. Tuhan sanggup buat segala-galanya itu jadi. Tergantung kita. Tuhan cuma berfirman kok.
Tuhan cuma berfirman, saya pengen bacain. Di Mazmur 105 dikatakan begini. Mazmur 105 ayat 19. Dikatakan gini, ini tentang Yusuf. Proses Yusuf tuh gak enak, ya kan? Dia sampai dibuang, jadi budak segala macam, gak enak. Kita tuh kadang-kadang maunya yang enak-enak aja Bapak Ibu Saudara. Kita gak pernah mau lewatin peristiwa-peristiwa gak enak. Bapak Ibu saya pengen tahu gini, gak ada tanah Kanaan tanpa padang gurun. Gak ada kemuliaan tanpa salib. Beneran, gak ada kemuliaan tanpa salib. Kalau Bapak Ibu cuma mau enak-enak aja Bapak Ibu Saudara, sorry saya ngomong begini, hidupmu biasa-biasa aja kok. Kalau kamu gak berani bayar harga, kalau kita gak berani bayar harga, gak ada hal-hal yang luar biasa. Gak ada hal yang spektakuler dalam kehidupan kita. Kita pengen berkat yang melimpah-limpah. Suruh doa aja susah. Baca Alkitab aja males. Kita pengen ngalamin revival dalam kehidupan kita. Tapi kita gak berani berubah. Kita gak berani salipin daging kita. Kita selalu lihat orang lain. Kita selalu selain orang lain. Kita selalu tuntut orang lain. Kita gak pernah diri kita sendiri. Nah maka di ayat ini dikatakan ini. 105 ayat 19, Mazmur 105 ayat 19, dikatakan ini, sampai saat firman-Nya sudah genap. Wah, Bapak Ibu dikatakan ini, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saya ulangin lagi nih. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Dikatakan raja menyuruh melepaskannya. Melepaskannya Pak Yusuf. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya gini, kalau kita pengen ngalamin kemustahilan dalam kehidupan kita, kalau kita pengen lihat hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan kita, sampai firman-Nya genap, janji Tuhan membenarkannya. Kapan? Bapak Ibu, proses. Yusuf itu cukup lama loh di penjara. Cukup lama jadi budak. Kalau Bapak Ibu gak pernah ngalamin ini, firman kita gak pernah baca. Gimana mau ganapin? Maka saya percaya gini, gak ada mustahil bagi Tuhan. Semua perkara Tuhan sanggup. Dunia boleh angkat tangan, tapi Tuhan tidak pernah angkat tangan. Apapun sakit kita. Apapun sakit kita. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Renungin. Sampai kapasitas firman itu penuh dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita. Detik itu juga. Raja menyuruh melepaskannya. Kalau saya boleh ngomong. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Detik itu juga. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Gak ada yang mustahil. Lo benar gak ada yang mustahil. Waktu Kaijen lahir. Saya juga gak pernah kepikir loh. Dia bisa lahir dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Tapi janji Tuhan digenapin dalam kehidupan dia. Lo beneran. Janji Tuhan digenapin. Waktu dia lahir. Saya di verbal lagi di pos polisi. Kan keterlaluan Tuhan kalau kita ngomong pikir-pikir begitu kan. Tapi banyak hal yang Tuhan buat itu gak kita pikirin kok. Ngebayangan saya, waduh. Gimana kejadian masa depannya. Satu janji yang dokter ngomong itu. Bukan janji, dokter tuh ngomong. Yang tipe begini ada yang jadi dokter. Dia pegang tuh omongan dia. Beneran, itu omongan orangnya saya bisa pegang, apalagi omongan Tuhan. Sepanjang perjalanan kehidupan dia, saya percaya banget itu mujizat Tuhan. Itu kemustahilan yang Tuhan buat dalam kehidupan dia. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Apapun problem kita, jangan ngasihanin diri. Izinin Tuhan bawa kita. Kalau Zakaria cuma ngasihin diri, sudahlah Tuhan, gak usah buat janji dah Tuhan. Dia bisa ngomong aja, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sudah Tuhan, gak usah banyak ngomong. Aku udah tua, istriku mandul, udah tua juga Tuhan. Gak usah buat apa-apa, udah gak bisa Tuhan. Gak usah buat janji-janji lagi Tuhan. Pokoknya sekarang yang aku tahu, aku dan istriku gak bakal punya anak, titik.
Kita bisa ngomong gini, pokoknya aku tahu Tuhan masa depanku suram. Yang aku tahu Tuhan aku mati sampai sakit sampai mati Tuhan. Enggak Bapak Ibu Saudara. Engkau sembuh, engkau pulih, engkau diberkatin Tuhan. Engkau akan mengalami sesuatu perkara yang luar biasa di tahun-tahun depan. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Ya, yang ketiga, alasan ketiga, jangan takut. Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Nah, waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Ya saya 55 dia ngomong gini, beda loh. Rancangan Tuhan, rancangan kita beda. Waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Kadang-kadang kita selalu memaksakan waktu kita yang terbaik. Saya tanya gini, Bapak Ibu. Yakin nggak waktu yang Bapak Ibu pilih itu waktu yang terbaik? Yakin nggak? Kita kadang-kadang kita hitung sendiri. Saya cerita tentang saya cerita tentang Kaizen juga. Kaizen tuh kuliah telat 2 tahun. 3 tahun apa 2 tahun? 2 tahun. Logika, telat waktu, rugi deh 2 tahun. Betul ya? Kalau dia majuin kuliahnya 2 tahun, mungkin dia gak ngalamin revival. Telat 2 tahun, tapi dia ngalamin revival dalam kehidupan dia. Artinya belum tentu waktu kita itu terbaik. Waktu Tuhan itu yang paling bagus. Waktu Tuhan itu yang paling baik. Zakaria, Elizabeth punya anak di umur tua dia. Apa baiknya sih? Repot Pak. Jalan juga sudah susah. Mau ngurusin bayi lagi, mau mandiin bayi lagi, gendong bayi lagi, ngomong bayi lagi. Apa sih enaknya, apa sih yang terbaiknya? Kenapa Tuhan gak mau jawab waktu-waktu lalu? Di umur-umur saya masih gagah, masih muda. Tuhan kasih dong anak. Bapak Ibu tahu gak? Yohanes dikasih di waktu itu. Yohanes dipakai Tuhan luar biasa. Seandainya Yohanes lahir. Jauh-jauh sebelum Yesus lahir. Yohanes jadi manusia biasa Pak. Yohanes gak buat apa-apa. Tapi Yohanes dikatakan mempersiapkan jalan buat Yesus. Saya kuliah 8 tahun. Bukan saya bodoh loh Bapak Ibu Saudara. Dosen sayang sama saya. Loh beneran. Saya hitung-hitung Pak. Kalau saya lulus tepat waktu dah. Dan saya nggak berhenti 1 tahun kuliah. Saya itu belum bertobat loh. Mungkin saya nggak di sini. Loh beneran. Mungkin saya nggak di sini. 86 SMA saya tamat. 1 tahun saya nggak kuliah. Berhenti. 87 saya kuliah. Kalau kuliah 4 tahun, 91 saya bertobat. 87, 91 saya selesai. Saya Kristen Pak dari kecil. Dari kecil saya Kristen. Mama papa saya dulu bukan Kristen, tapi mama papa saya dorong saya ke gereja. Luar biasa papa mama saya. Loh beneran loh, luar biasa kan? Papa mama bukan Kristen tapi dorong anak jadi Kristen. Papa mama saya tahu banget. Saya bertobat tahun 91. Terima Tuhan tahun 91. Seandainya saya bertobat telat, maksudnya begini, lulus duluan. Saya tetap Kristen Pak. Tapi Kristen yang gak bertobat. Loh beneran. Kadang-kadang kita berpikir waktu Tuhan tuh gak baik. Waktu kita itu yang paling baik. Kalau menurut hitung-hitungan, Bapak Ibu saya itu kehilangan waktu 5 tahun. Loh kalau hitung-hitungan loh, 5 tahun saya kehilangan waktu. Masih mending Kaizen 2 tahun, saya 5 tahun. Oh iya dong. Mendingan dia kan saya 5 tahun. Tapi itu waktu Tuhan terbaik Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan itu terbaik. Nah makanya saya bacakan ini. Lihat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Dikatakan gini, aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kabar baik yang sama ini datang ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu jangan takut. Doamu dijawab, pergumulanmu ditolong, semua jalan terbuka dalam kehidupan kita. Tahu nggak masalahnya? Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Lulus cepat, nganggur. Buat apa? Kita kadang-kadang pakai hitungan logika kita. Tapi kita nggak tahu waktu Tuhan yang terbaik. Yang saya katakan tadi Bapak Saudara, Yohanes lahir
di umur Zakaria dan Elisabeth tua. Tuhan izinin Elisabeth, Zakaria ngalamin mujizat Tuhan di umur tua dia. Tapi Bapak Ibu tahu, ketidakpercayaan Zakaria buat dia bisu sampai Yohanes lahir. Saya sih jangan sampai gini. Jangan sampai ketidakpercayaan Bapak Ibu Saudara membuat Bapak Ibu bisu sampai mujizat itu terjadi. Nggak mau dong, saya juga nggak mau. Jadi Bapak Ibu ini benar-benar ya dikatakan ini. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik kepadamu. Waktu Tuhan itu terbaik. Kadang-kadang kita pikir gini, menunda itu kesalahan fatal. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, menunda itu hal yang paling baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan males-malesan. Beda loh, menunda itu beda dengan bermalas-malesan. Kadang gini, gue males lah, nanti aja lah. Gue masih muda, males lah. Bukan itu maksudnya. Menunda dalam arti gini, saya percaya gini, Tuhan tuh sedang mempersiapkan satu generasi buat Zakaria yang membawa satu perubahan di dunia. Seandainya misalnya tadi, kalau Yohanes lahir di masa mudanya, saya percaya Yohanes ini gak bakal dipakai Tuhan. Belum tentu maksudnya, belum tentu dipakai Tuhan. Belum tentu. Tuhan tuh tahu banget di generasi-generasinya. Tuhan tahu. Maka saya ngomong gini, sudahlah Bapak Ibu Saudara, gak usah kasihanin diri. Gak usah kasihan diri. Kalau memang di generasi kita sudah gak dipakai, sudahlah izin aja generasi berikutnya, kenapa sih gitu. Kadang-kadang kita tuh jadi Kristen terlalu jaim. Kita tuh seakan-akan sudah tahu lemah, udah tahu gak bisa apa-apa. Tapi kita tuh gak mau benar-benar gantung sama Tuhan. Seakan-akan tuh kita kuat bener iman kita. Seakan-akan kita kuat banget rohani kita. Padahal kita udah mau jatuh. Zakaria. Nah, saya ulangi lagi lihatnya kita kayak gini. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Tuhan utus tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum mengalami kesembuhan sampai hari ini, kalau kita belum mengalami mujizat sampai hari ini, percayalah sedikit lagi. Percayalah sedikit lagi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Terus kerjain apa yang harus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan berhenti, jangan berhenti. Mungkin satu langkah lagi kita ngalamin mujizat. Mungkin satu rakaat lagi kita ngalamin mujizat. Loh mungkin kan? Ya enggak? Baca. Baca. Renungin. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Jangan kondisi diri kita. Jangan seperti Zakaria, dia lihat diri kita tua. Istri tua. Lihat diri kita. Sekalipun banyak ketidakmampuan dalam kehidupan kita. Tapi ketika malaikat itu hadir, ketika Tuhan itu hadir, ketidakmampuan itu sirna dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan gantikan dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut masa depan. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan. Jalanin aja. Saya udah ngomong sama Yosef juga. Pempek boleh banyak saya ngomong. Gak usah takut, pempek kita karismatik Pak. Doa terus, karismatik kan. Iya, jadi yang lain kan gak karismatik. Mau makan pempek karismatik, datang tempat Yosef. Rasain pempek karismatik. Bukan promosi loh, saya gak dapet tip apa-apa. Nah itu pempek karismatik. Loh kita gak usah takut Bapak Ibu, kita punya Tuhan. Ya kan, kita punya Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara, jalanin, lakuin aja. Jadi 3 hal alasan jangan takut. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu jawab tepat pada waktunya. Ya. Kesimpulannya, kita tidak akan dilupakan Tuhan karena itu hiduplah dalam pengharapan bukan ketakutan. Kata Tuhan, jangan takut. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Ya. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, jadi jangan takut. Siapa yang takut di sini? Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara.
Nggak serius ini. Siapa yang takut masa depannya? Siapa yang takut dengan penyakitnya? Siapa yang takut dengan apapun juga? Izinkan Tuhan yang jamah kita. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh baik. Saya undang para singer, song leader, dan pemain musik. Saya ulangin lagi, Ulangan 3 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita teduhkan hati kita sebentar. 2025, perjalanan kehidupan kita ke depan, masa depan kita, semua dalam genggaman Tuhan. Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu apa yang jadi pikiran kita, Tuhan tahu apa yang jadi maksud hati kita, Tuhan tahu niat hati kita. Izinkan firman itu digenapi dalam kehidupan kita. Perkatakan, renungkan firman itu. Biarlah firman yang hidup itu benar-benar menyatakan kuasanya, menyatakan kehadiratnya, menyatakan kedaulatannya dalam kehidupan kita. Yang mungkin dalam gambaran kita seperti Zakaria melihat diri dia. Jangan takut, istrimu akan melahirkan anak. Zakaria dalam hatinya dia ngomong, mana mungkin Tuhan, aku sudah tua, istriku sudah tua, bahkan mandul lagi Tuhan. Secara manusia, gak mungkin. Tapi bagi Tuhan, gak ada perkara yang gak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Apa yang jadi pergumulan kita? Yang mungkin kita ngomong gini, gak mungkin Tuhan bisa tolong. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa tolong. Mungkin kita ngalamin sakit, mungkin kita ngalamin penderitaan yang kita ngomong gini, dokter manapun gak bisa lagi sembuhin. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bisa dan Tuhan itu sanggup. Jangan takut, jangan takut. Rencana Tuhan gak pernah gagal. Sekalipun telat, tapi Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan gak pernah terlambat Bapak Ibu Saudara. Menurut gambaran kita telat. Gambaran kita rugi, kita hilang waktu dan lain sebagainya. Kita ngelihat banyak hal kayaknya tidak baik. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah terlambat tolong kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kenapa kita belum diberkatin Tuhan? Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu yang terbaik itu kapan berkatnya datang. Kenapa kita belum sembuh? Percayalah Tuhan tahu kapan kesembuhan itu datang yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita kalau diberkatin waktu muda kita jadi sombong. Kita jadi merasa hebat daripada orang lain. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa semua pergumulan kita sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan kalau kita bersikap seperti Zakaria. Mungkin kita berkata seperti Zakaria, bagaimana mungkin hal itu terjadi Tuhan? Aku sudah tua. Istriku sudah tua. Kita juga ngomong sama Tuhan, bagaimana mungkin itu terjadi Tuhan? Aku juga udah tua. Semua udah gak bisa ada harapan. Kalau kita ngomong, aduh Tuhan, semua penyakit sudah, seluruh tubuhku sakit Tuhan. Aku udah gak kuat. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan Tuhan. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan takut, jangan takut. Bapak kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau boleh menghampiri Zakaria dengan kata jangan takut. Biarlah pagi hari ini dengan kata yang sama dengan segala problem dalam kehidupan kita. Tuhan pengen ngomong sama kita ngomong begini. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Sekalipun suamimu, istrimu gak bertanggung jawab, jangan takut. Kita memang gak bisa ngubah manusia, tapi Tuhan bisa ngubah manusia. Kita gak bisa paksain masa depan anak-anak kita. Kita gak bisa tuntun dia terus-menerus. Tapi percayalah, Tuhan sanggup tuntun mereka. Tuhan sanggup bawa mereka, Tuhan sanggup ajar mereka, Tuhan sanggup didik mereka. Mungkin kita kecewa dengan masa depan kita kecewa dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita marah.
kita kesel, hopeless, kita putus pengharapan. Kita ngomong udah gak ada harapan lagi. Semua orang tutup pintu untuk pertolongan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah tutup pintu. Tuhan gak pernah tutup pintu. Tuhan selalu terbuka buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu menantikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu menantikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, pagi hari ini, bila kata jangan takut itu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Menyadarkan kami yang mungkin selama ini kami terlena dengan pergumulan kami. Yang selama ini kami mungkin melihat pergumulan kami terlalu besar. Sampai kami gak bisa melihat kebesaran-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan. Kami gak mau takut. Kami gak mau takut. Karena Engkau menyertai kami. Engkau yang tuntun dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau imani Tuhan. Masa depan kami, perjalanan kami ke depan Tuhan. Banyak perkara-perkara baik. Perkara-perkara indah. Perkara-perkara luar biasa Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah menjadi korban dalam kehidupan kami. Engkau yang mau mati bagi setiap kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau nikmati perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, sehingga kami layak Tuhan Yesus. Kuduskan setiap yang melayani, kuduskan roti dan anggur ini yang dilambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menikmatinya, supaya kami benar-benar Tuhan menjadi satu dengan Engkau. Dan kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sebelum kita makan, minum, kita renungkan sebentar. Ini perjamuan terakhir di gereja ini. Ini kalau kita nggak pernah telat, kalau kita nggak ke gereja, saya percaya ke-12 kalinya kita minum, makan roti ini. Tuhan mau kita bukan sekedar makan minum. Tapi Tuhan mau benar-benar ketika kita makan, kita mengingat kematian Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau rela menderita, Engkau rela mati. Engkau rela Tuhan tubuh-Mu, Engkau serahkan dipenuhi dengan bilur-bilur supaya kami boleh mengalami kesembuhan. Engkau relakan kami Tuhan, Engkau gantikan kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Engkau gantikan kematian menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa Tuhan biar setiap kami sungguh Tuhan ketika kami pegang roti ini. Kami juga percaya Tuhan ada kehidupan, ada pemulihan, ada pembaruan, ada kesembuhan. Yang terus bekerja, yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami untuk menyadari Tuhan bahwa kematian-Mu ingin membawa kami untuk menjadi seperti Kristus. Bukan sekedar ditebus untuk selamat, tapi kehidupan kita harus jadi saksi. Dikatakan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Biarlah kita boleh jadi kitab-kitab terbuka buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya salib-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, demikian juga sebab apa yang telah kuputuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu, darah yang menguduskan kami, darah yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu juga Tuhan kami boleh masuk ruang Maha Kudus. Oleh darah-Mu juga Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum yang memberi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan buat jalan-jalan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu ya dan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami kasih karunia-Mu. Pakai setiap kami Tuhan. Apapun kondisi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memakai setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur.
Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita gak pernah dilupakan Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Oke Bapak Ibu Saudara, saya ingetin lagi. Ini pesan aja tambahan. Tadi merasa Bapak Ibu Saudara yang tua-tua nih. Zakaria sama Elizabeth sudah tua. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Yang tua-tua, jangan pikir gini, sudah gak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu yang tua-tua masih bisa dipakai Tuhan kok. Ya itu. Terus ini saya ingetin Natal. Natal tanggal 15. Awal-awal tahun kita pernah ngomong begini. Doain satu orang selama 1 tahun. Di Natal nanti Bapak Ibu Saudara, orang yang kita doain selama 1 tahun itu diajak ke Natalan. Ya, tapi ingat, kita ngajak mereka yang belum percaya Tuhan. Ya, yang kita doain selama 1 tahun ini kita ajakin. Kalau Bapak Ibu lupa nih, wah kayaknya gak pernah doain gitu misalnya. Masih ada kesempatan Bapak Ibu, doain mereka, undang mereka di tanggal 15, supaya mereka benar-benar mendapat anugerah dari Tuhan dan mereka juga menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Ya, itu aja Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat untuk pengumuman di minggu pertama bulan Desember 2024. Silakan. Untuk persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Dan berikut untuk laporan persembahan perpuluhan dari tanggal 24 sampai 30 November. Dana Natal yang sudah terkumpul 101.682.000, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya luar biasa. Selamat berulang tahun kepada Bapak Hendra untuk hari ini, selamat ulang tahun. Dan Bapak Nam Kuet tanggal 5, boleh diundur sedikit. Untuk Bapak Bambang tanggal 5 Desember. Dan Ibu Asih tanggal 5 Desember juga, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Natal PWKI akan diadakan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 2 siang sampai 5 sore di Taman Palem Indah. Untuk ibadah Happy Heart akan diadakan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 5 sore di MDC Metro. Ini untuk undangan Natal Youth dengan tema A Child of Light. Tanggal 7 Desember 2024 pada pukul 4:30 sore sampai 8:30 malam. Setelah ibadah selesai ada latihan bernyanyi untuk Happy Hearts. Jadi untuk Bapak Ibu yang telah bergabung, Gedung Sesat tanggal 15 Desember pada pukul 4:30 sore.
setuju ada? Saksikan pengumuman hari ini dan kita akan akhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujian bersamamu Bapa. Kita akan lalui hari-hari kita ke depan bersama dengan Tuhan yang pasti. Katakan lebih lagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami pasti dapat lewati semua Tuhan. Amin. Perkenananmu ya teguhkan hatiku, kami percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya dengan iman kami mau katakan Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa untuk Bapak Hendra yang hari ini berulang tahun. Ada Bapak Hendra? Oh iya, ada. Iya. Ulang tahun ke berapa Pak Hendra? Ulang tahun ke berapa? Ya seumuran lah sama saya. Iya. Mari kita kedangkan tangan buat Bapak Hendra yang boleh berulang tahun. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Engkau selalu menaungi di dalam kehidupan kami. Dan terkhusus untuk Bapak Hendra yang boleh berulang tahun, bertambah umurnya 1 tahun. Kami tahu Engkau Allah yang merancangkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Engkau Allah yang menyertai di dalam hari-harinya Tuhan.
Engkau Allah yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur di dalam kehidupannya. Sehingga Engkau menjadi ya Tuhan, menjadikan dia kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Pakai dia terus ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Pakai kehidupan hari-harinya untuk menjadi berkat atas orang-orang yang ada Tuhan. Sertai Bapak Hendra Tuhan, sertai juga keluarganya Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan berperkara di dalam waktu-waktunya Tuhan. Kami tahu Engkau terus merancangkan sesuatu yang berbeda di dalam kehidupannya. Berkati pelayanannya juga Tuhan. Engkau terus ya Tuhan memberikan kesetiaan demi kesetiaan-Mu Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Bapak Hendra ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menaunginya, Engkau menutup bungkus dengan kasih-Mu, penyertaan-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ini doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu lebih lagi, merasakan bagaimana Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana setiap kami tidak boleh takut dengan apapun yang kami hadapi di dalam setiap pergumulan kami. Kami tahu berat, kami tahu kami merasa tidak mampu. Tetapi mulai hari ini Tuhan, kami mau melandaskan itu semua dengan tangan kuasa yang daripada-Mu. Sehingga kami tidak takut untuk menghadapi situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, langkah-langkah kami masih panjang dan kami rindu untuk Engkau terus pakai di dalam setiap kami hari lepas hari semakin lebih baik lagi, semakin berkembang, semakin maju di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menjadi terang dan garam buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Langkah kami adalah langkah yang pasti. Sedemikian juga di dalam kehidupan kami ada rancangan-rancangan yang indah yang akan terjadi di dalam setiap kami. Untuk kami boleh menyongsong tahun depan untuk semakin lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan banyak tantangan yang terjadi atas bangsa kami. Tetapi kami tahu Tuhan Engkau Allah yang melingkupi bangsa kami. Engkau menyertai setiap pemimpin kami di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Engkau terus ya Tuhan memberikan hikmat tersendiri di dalam setiap mereka. Engkau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan Pulau Rote. Engkau terus menyertai di dalam waktu-waktu yang ada, sehingga kesejahteraan, kemakmuran boleh ada atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk kota Metro Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kota ini ya Tuhan. Jikalau kemarin sudah terpilih ya Tuhan, pemimpin yang baru atas kota Metro Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, Engkau Allah yang memberikan hikmat atas pemimpin yang baru ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk pemimpin yang lama, Bapak Wakti dan Bapak Komaru Tuhan, di masa jabatan yang lalu. Kami percaya Engkau Allah terus memberkati, memberikan kekuatan sendiri. Biarkan dia terus ya Tuhan menjadi berkat atas kota Metro ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami sungguh bersyukur, kasih-Mu begitu luar biasa juga di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan menuntun setiap jemaat-Mu ke dalam langkah-langkah yang daripada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa khusus ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah di dalam tubuh jasmaninya. Engkau adalah tabib ajaib baginya Tuhan. Engkau kesembuhan seutuhnya di dalam setiap mereka ya Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Setiap jemaat-Mu mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah, problema, pergumulan di dalam kehidupan mereka.
Engkau Allah yang terus campur tangan, hikmat-Mu yang bekerja di dalam setiap jemaat-Mu, sehingga setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupan jemaat-Mu mengalami satu terobosan, mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya. Di dalam pergumulan itu Engkau bekerja secara luar biasa sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau melingkupi setiap kami secara pribadi, melingkupi keluarga-keluarga yang ada di dalam setiap keluarga MDC ini ya Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami dengan segala pekerjaan usaha yang kami lakukan ya Tuhan. Sehingga nama-Mu terus dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur atas berkat-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini. Kami akan memberikan yang terbaik melalui ucapan syukur kami, perpuluhan kami, persembahan kami, maupun persembahan Natal ya Tuhan. Biarkan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Mau juga berdoa untuk kegiatan Natal yang akan dilaksanakan. Baik itu Natal sekolah minggu, Natal image maupun Natal umum. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara. Dan melalui momen ini Tuhan, Engkau dipermuliakan. Dan setiap jiwa-jiwa boleh hadir di dalam setiap Natal di mana Engkau lahir bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita, damai, sejahtera selalu ada di dalam kehidupan-Mu. Allah memancarkan sinarnya melalui setiap wajah-Mu. Dan Engkau menjadi terang dan garam buat orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan di dalam diberkati hidup-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati usaha-Mu. Dan Engkau boleh menjadi terang dan garam dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan